Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri dan santriwati Pondok Pesantren Ubudiyah Bati-Bati dimanapun berada, kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang kitab fikih Kasyifatus Saja. Silakan buka kitabnya, halaman ke-24 di luar, itu baris kedua dari bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid daraini amin. Wala yatanajjasu at-tahirun nashipu idza asabathu najasatun nashifatun. Wala yatanajjasu, dan tidaklah menjadi najis at-tahiru, benda yang suci, an-nashipu, yang kering, idza asabathu najasatun nashifatun, bila benda tersebut terkena najis yang kering. Jadi kalau semisal ada benda yang kering yang tidak basah, kemudian di sana ada terkena najis yang sudah mengering. Dengan syarat najis kada mengering tadi itu, najisnya kada memberi bekas kepada benda itu, maka benda itu hukumnya tidak terkena najis atau tidaklah dia menjadi najis. Artinya benda itu, benda yang suci yang kering tadi, bila terkena najis yang kering juga, maka benda itu tetaplah suci. Wala yathuru syai'un min najasil aini illa juludal maitati idan dubighat wal khamra idan qalabat khallan binafsiha. Wala yathuru syai'un, dan tidak bisa suci sesuatu min najasil aini, daripada najis yang berupa benda. Jadi najis yang ada bendanya itu tidak bisa disucikan. Artinya apapun itu, najis benda itu tidak bisa disucikan. Namun ada satu benda najis yang bisa disucikan, yaitu illa juludal maitati, kecuali kulit dari bangkai, karena bangkai itu adalah najis. Kecuali bangkai anjing ataupun bangkai babi, maka itu tidak bisa disucikan. Kalau bangkainya bangkai yang lain seperti ular ataupun singa misalnya, ataupun buaya, maka ketika binatang-binatang tersebut mati, maka itu adalah najis. Bagaimana cara mensucikannya? Kulitnya itu bisa disucikan. Bagaimana cara mensucikannya? Idzan dubighat, bila kulit tersebut disamak atau diproses, yaitu dikeringkan. Proses samak itu dikeringkan kulitnya. Sebelum dikeringkan itu dibuang dulu daging-daging yang bisa membusuk, kemudian tertinggal kulit, lalu dikeringkan, lalu diproses dengan proses yang lainnya. Bisa saja santri dan santriwati sekalian silahkan lihat YouTube bagaimana cara menyamak kulit. Setelah disamak itu, maka kulit itu bisa suci. Seperti itu. Kemudian yang bisa suci berikutnya wal khamra idzan qalabat khallan binafsiha. Dan khamar atau khamar atau minuman keras yang apabila idzan qalabat, apabila dia berubah khallan, menjadi cuka, binafsiha, dengan sendirinya. Artinya cuka tadi, khamar yang berubah cuka tadi, bila lama-kelamaan khamar itu berubah cuka, maka ketika sudah menjadi cuka, maka khamar tadi boleh kita minum, asalkan sudah berubah menjadi cuka. Berubah menjadi cukanya pun dengan sendirinya, bukan berubah karena bukan berubah karena kita bikin sendiri. Itu bukan seperti itu. Jadi berubahnya memang karena dengan berubah sendirinya.
Wala yadurru fauraniha, dan tidak mengapa bila menjemurnya. Wala naqluha, dan tidak juga memindahnya minasyamsi dari matahari ilal zilli kepada yang naung, walal aksu, dan tidaklah kebalikannya. Nah, jadi kalau kulit bangkai tadi, atau bukan kulit bangkai, maksudnya adalah khamar tadi, kita didihkan, dan tidak mengapa juga memindahnya dari matahari ke tempat teduh, dari terkena matahari ke tempat teduh. Tetapi kalau sebaliknya, memindahnya dari tempat teduh ke supaya matahari, maka berarti dia tidak berubah dengan sendirinya. Nah, fa in turiha fiha syai'un, jika dibuat ke dalam khamar itu sesuatu qabla takhalluliha, sebelum berubahnya menjadi cuka, walau tahiran, sekalipun benda itu suci, wa baqiya fiha, dan tetaplah benda tersebut di dalam itu, hatta takhallalat, sampai khamar itu berubah menjadi cuka, lam tathur, maka cuka tersebut tidaklah bisa disucikan. Artinya tidak bisa dianggap menjadi suci karena dicampur, Bang. Bila ingin khamar itu bisa digunakan lagi ketika menjadi cuka, maka perubahannya adalah perubahan sendiri, bukan karena perubahan dicampur dengan benda yang lainnya. Nah, jadi itu yang dapat Ustadz sampaikan kali ini. Mohon maaf hanya melalui pesan suara, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.